Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel IJM TV teman-teman. Di video kali ini saya kedatangan Xeon Karbu ya. Lagi-lagi ini aki tekor terus teman-teman. Ini aki sudah diganti beberapa kali ya di bengkel lain. Cuman tekor lagi ya. Akinya drop terus ya teman-teman. Kita akan coba hidupkan ya. Ini aki setelah dicas tadi ya, setelah disetrum. Ya, ini normal ya teman-teman. Hidup normal, tidak ada kendala. Tapi nanti kalau tidak kita akan robah ya, tetap nanti akinya akan tekor ya. Sehari 2 hari dia akan habis setrumnya teman-teman. Ya, permasalahannya adalah di bagian sini teman-teman. Ya, akan kasih tahu cara perbaikinya ya agar motor ini akinya tidak tekor teman-teman. Ya, ini permasalahannya adalah di bagian CDI-nya ya teman-teman. Ini di bagian seri adalah ada kabel merah ya teman-teman, kabel merah yang selalu standby ya teman-teman, walaupun kunci kontak off tapi kabel merah ini mengeluarkan setrum dan masuk ke CDI ya teman-teman. Ya, ini kabel merah adalah sambungannya adalah ke cuk otomatis teman-teman. Sementara kabel warna coklat ya di bagian yang sebelahnya ini adalah kabel keluar dari kunci kontak teman-teman ya. Ya, ini jadi kalau kunci kontak di on kan baru dia keluar setrum ya teman-teman. Tapi kalau yang merah ini walaupun maksud saya walaupun motornya tidak dihidupkan, ini setrum sudah masuk ke CDI ya teman-teman, dan dia menghidupkan cuk otomatis ya, sehingga setrum bisa hilang di situ ya teman-teman, walaupun cuman 0, berapa volt ya tetap aja. Tapi kalau seharian atau semalaman tidak dihidupkan, ini akan berakibat akinya bisa drop atau tekor setrumnya teman-teman. Ya, kita akan coba cek langsung ya teman-teman. Kita akan tes ini kabel merahnya apakah benar-benar setrumnya standby ya. Setrumnya tidak melalui kunci kontak ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan kabel atau lampu dari dudukan sen ya teman-teman. Kita kelupas aja ya kabel warna merahnya. Kemudian kita akan sambungkan ke masa ya, satunya ya ke sasis teman-teman. Ya, kita akan sambungkan. Ya, ini sudah nyala ya teman-teman. Ya, kita sambungkan kabel merah dengan masa, ini sudah nyala. Sementara kunci kontak ya kita off-kan dan kita on-kan itu tidak terjadi sesuatu ya, tidak mati lampunya. Ya. Kemudian kita akan cabut ya, kunci kontaknya kita cabut dan ini lampu masih nyala. Berarti memang motor keadaan diam pun ini setrum sudah masuk ke CDI ya teman-teman. Ya, sehingga ini yang mengakibatkan motor jadi cepat tekor akinya. Ya, saya akan kasih tahu ya teman-teman, kasih tips agar motor ini jadi awet setrumnya, setrum akinya tidak cepat drop ya. Kita akan putus ya di bagian kabel merah nanti. Kemudian kita akan sambungkan ke kabel coklat yang keluar dari kunci kontak teman-teman. Kita akan tes dulu ya kabel dari kunci kontaknya warna coklat. Kita kelupas dulu, kemudian kita akan tes ya. Apakah benar-benar kalau kita kontak on dia akan menyala, dan kita matikan dia akan mati lampunya teman-teman. Ya, seperti ini. Ini keadaan kontak off ya teman-teman. Ya, kita akan pasang kunci kontaknya. Ya, kemudian kita nyalakan. Ya, ini lampunya menyala teman-teman ya. Kita matikan dia mati, ya kita nyalakan dan dia menyala teman-teman. Ya, seperti ini. Ini agar lebih jelas teman-teman ya. Dia menyala, kemudian kita matikan, dia ikut mati teman-teman. Ya, sehingga nanti setelah kita akan rubah ya, CD ini akan berfungsi ketika kita kontak on saja teman-teman ya. Sementara kalau kita keadaan kontak dicabut, ini CDI tidak ada masuk setrum yang standby teman-teman. Ya, kita putus saja kabel warna merahnya ya teman-teman yang mau masuk ke CDI ya. Sementara kabel potongannya kita biarkan saja ya. Nanti kita akan solasi potongan yang di bagian luarnya. Ya, kita akan sambung potongan di bagian dalam yang mau masuk CDI teman-teman. Ya. Kita siapkan kabel ya, panjangnya kita 10 atau 15 cm teman-teman. Ya, seperti ini. Kita kelupas ujung dengan ujungnya. Kemudian kita akan sambung ya teman-teman kabel merah dengan kabel coklat yang keluar dari kunci kontak teman-teman.
Ya, perhatikan penyambungannya di sini harus dikepang ya, harus benar-benar kencang ya di bagian kabel warna coklatnya. Ya, harus benar-benar kencang, jangan sampai kendor karena kalau kendor nanti akan berakibat motor bisa nyendat ya, kadang berbet ya teman-teman. Kalau sambungannya kendor, maka harus benar-benar kencang dengan kita kepang cara menyambungnya teman-teman. Kemudian kita solasi yang kencang. Ya, setelah itu kita sambungkan ke warna merah. Ya, kita bagi dua juga kabelnya, kita kepang agar benar-benar kencang ya, teman-teman. Sehingga walaupun motor ini kena getaran atau kena gajlukan, dia tidak akan lepas kabelnya ya, tidak akan berpengaruh ke setrum yang masuk ke coil dan ke busi, teman-teman. Ya, seperti ini kabelnya ya, teman-teman. Jadi motor ini akan hidup setelah kunci kontak di on kan ya teman-teman. Jadi strum standby-nya sudah hilang teman-teman. Kita akan cek di warna kabel warna merah ya teman-teman, apakah sudah ikut ke kunci kontak. Ya, ini sudah ikut ya teman-teman. Kita kontak, dia nyala, dan kita matikan kontaknya, dia ikut mati teman-teman. Ya, sip, seperti ini. Ya, ini sering terjadi ya teman-teman di motor Xeon Karbu ya teman-teman. Yang masih pakai CDI ya teman-teman. Tapi kalau sudah pakai Xeonnya yang injeksi ya, ini sudah tidak pakai CDI lagi tapi memakai ECU ya. Dia jalur kabel-kabelnya tidak seperti ini ya teman-teman, tidak usah dirubah. Sudah ada perbaikan di bagian ECU-nya sehingga aki tidak tekor kalau di Xeon yang injeksi teman-teman. Ya, ini kabel yang merah yang potongannya dibiarkan saja ya. Nanti kita akan solasi saja. Ya, seperti ini caranya. Kemudian kita akan solasi yang rapat agar air ataupun kotoran tidak akan masuk ke sambungan kabel sehingga mengakibatkan kabel jadi korosi ya. Akibatnya setrum tidak bisa terhubung dengan maksimal, teman-teman. Ya, kita akan solasi di bagian sebelah kanan dan kirinya. Kemudian perlu diperhatikan kalau di Xeon Karbu ini sering terjadi permasalahan kabel-kabel adalah di bagian sebelah deck bawah kanan ya teman-teman. Di situ ada ngumpul soket-soket ya. Itu sering terjadi soketnya meleleh atau kendor ya, sehingga mengakibatkan setrum yang ke atas ke speedometer itu bisa mati ya. Atau jalur pengisian juga bermasalah, itu bisa diakibatkan ada kabel di bagian deck bawah sebelah kanan itu yang bermasalah teman-teman. Ya, ini sudah beres ya. CD-nya sudah rapih, kita pasangkan lagi ke tempatnya. Kemudian kita akan tes ya. Kita akan hidupkan motornya teman-teman. Ya, sip, ini udah normal teman-teman. Ya, jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman agar channel IJM TV ini semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IJM TV. Mantap.